Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu kota tertinggi yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Banyak yang bilang kota ini sejuk dan juga indah pemandangannya. Dan kota ini juga sangat terkenal dengan ikon gedung jam raksasa di tengah pusat kotanya. Sebut saja ia Kota Bukit Tinggi. Berjarak 1.300 km dari Jakarta, kali ini saya akan menempuhnya dengan transportasi bus yang tiketnya sudah saya beli seharga Rp700.000. Kira-kira seperti apa pelayanannya dan berapa jam perjalanannya? Ikutin perjalanannya sampai selesai. Bro, oke teman-teman, sekarang hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025. Pagi ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sampahnya banyak banget. Kayaknya itu bisa deh. Bisa sih berangkat jam 8 kalau menurut informasi yang ada di tiket. Kita suruh kumpul jam 7.30. Kenapa saya pilih ANS? Karena dia single glass, nggak ada topi-topinya. Jadi saya pilih yang kelasnya itu luxury teman-teman. Lalu saya ganti kamera dulu deh, karena HP ini buat check-in tiket nanti di loket. Nah ini kita langsung aja menuju ke loketnya untuk konfirmasi tiket yang udah saya pesan lewat aplikasi Redbus H-2 kemarin sebelum berangkat. Untungnya sih masih ada kursi depan ya. Jarak dari sini ke Bukit Tinggi sih 1.300 km. Itu kayak dari sini ke Bali lah jaraknya. Oke, langsung aja kita masuk teman-teman. Nah, kita langsung aja konfirmasi ke loketnya. Ini jam segini udah agak sepi karena bis-bis angkatan pagi udah berangkat. Jadi hanya sisa beberapa aja. Nah, untuk letak loketnya dari pintu masuk kita langsung lurus aja teman-teman. Nanti tinggal cari loketnya ANS. Kemarin saya pesen sih harga tiketnya Rp700.000. Agak mahal karena itu kelasnya luxury yang cuma 26 kursi. Kayaknya ini deh, ANS. Nugroho Pak. Waduh, iya dah, mobil juga. Oh ya udah datang ya? Langsung aja Pak. Langsung aja Pak. Tiketnya? Kan belinya di online. Iya online ya. Berarti gue. Oh ya udah ya. Oke, kasih ya Pak. Tuh bisa udah di bawah kan, bener yang tadi. Berarti sesuai incaran lah, bisnya single glass. Gokil. Nah nih, langsung saja. Ternyata kalau beli online di Redbus tuh nggak dapet tiket fisik. Jadi buat kalian yang para kolektor tiket bus, mending beli langsung aja di loketnya. Cuma saya kemarin nggak tahu nomor teleponnya, alias males nyarinya sih. Orang zaman sekarang kan maunya yang simple-simple ya. Tinggal scroll, klik pesan, selesai. Nggak perlu chat-chat agen tengah malam. Nah ini dia ruang tunggunya. Tuh banyak yang jualan juga, banyak warung-warung. Nah ini bisa nih. Nah seperti ini untuk tampilan interiornya teman-teman. Dia udah ada colokannya. Sini kursinya gila tebel banget, buatan Hai Rimba Kencana. Kemudian ada ini juga penting, tempat sampah biar kita nggak nyimpen sampah di perjalanan. Terus juga ini ada double backrest ternyata ya, buat selonjor juga. Nah terus ini ada selimutnya ala-ala bed cover, ada bantalnya lumayan tebel.
Untuk kursi buatan Herimba Kencana ya nyaman lah. Saya percaya kursi ini nyaman, enak buat perjalanan jauh. Jadi estimasi itu kita sampai di Bukit Tinggi besok sore sekitar jam 6-an kalau di tiket sih. Untuk AC-nya lumayan dingin. Untuk level AC-nya seperti ini. Ada lampunya juga tapi mati. Ada CCTV-nya juga. Mantap. Nanti kita review ke belakang ya. Untuk kursinya ya cukup empuk lah ini. Dan ini dia penampakan bisnya menggunakan bodi Patriot Travego Edition buatan dari karoseri Marodadi Prima Malang, dan bis ini usianya masih cukup muda, yaitu baru 3 tahun setelah dirilis dari karoseri. Dan kalau kita pesannya kelas tertinggi atau luxury class, pastinya kita dapat bus dengan bodi terbarunya seperti ini. Dan yang pastinya single glass, sangat cocok buat kalian ingin menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan. Bus ini sendiri ditopang dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 yang pastinya sudah suspensi udara agar perjalanan kalian lebih terasa nyaman. Dan kalau berdasarkan keterangan yang ada di tiket, untuk kelas luxury ini udah mendapatkan snack dan juga servis makan 1 kali. Wow, sangat jarang ya bis-bis ke Sumatera dapat makan. Oke, kita berangkat dari terminal Jatijajar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dari Bogor bang, tadi bang. Dari Bogor jam berapa ini bang? Pas setengah 7. Ciawi ya? Akhirnya momen yang sangat saya tunggu-tunggu pun tiba juga. Bis pun diberangkatkan dari terminal Jatijajar Kota Depok membawa beberapa penumpang. Dan tentunya nanti kita akan mampir lagi ke terminal-terminal lainnya untuk ambil penumpang. Untuk bis tujuan ke Sumatera Barat sendiri rata-rata keberangkatannya pagi agak menjelang siang. Saya juga nggak tahu sih kenapa berangkatnya pagi, mungkin karena supaya sampai di tujuannya nanti itu tidak terlalu larut malam. Atau mungkin juga untuk menghindari jam-jam sibuk orang berangkat kerja di ibu kota. Ini 700. Yang mau unjuan nih. Kalau ini enggak, ini luxury. Beda bahasa doang bang. Kalau mau unjuan itu selonjoran. Iya, Monjua kelas. Selonjoran kelas berarti. Kalau ini berapa? Ini 700. Ibu transit nanti ya? Iya, transit. Oh transit. Nggak dapet bang. Nggak dapet online soalnya. Cakep banget tiketnya. Cuma sampul. Padang Bukit Tinggi. Tersuaranya dia di tadi. Untuk ruang kaki di kursi paling depan masih cukup lega buat tinggi badan 178 cm. Bahkan masih bisa buat naruh tas backpack yang kapasitasnya 28 liter. Untuk tas saya bawa satu aja teman-teman, satu tas backpack sama satu tas lempang. Sebenarnya trip ini random aja, bahkan saya belum pesan penginapan di Bukit Tinggi, dan dari Bukit Tinggi nanti saya juga masih belum tahu mau lanjut ke mana lagi. Berhubung saya memiliki kebebasan waktu alias pengangguran kali ya sebutnya ya. Jadi ya udah tripnya ngalir aja teman-teman. Mutia Putri Mulia. Nah, ini kita udah sampai di gerbang tol Citerep. Seperti biasa di sini ada beberapa bis yang ngetem. Yang hijau itu bis Kosup tujuan Kampung Rambutan, dan ada juga yang ke Tanjung Priuk. Yang warna biru bis Trans Jabodetabek tujuan ke Grogol, dan biasanya juga ada elep-elep yang tujuannya itu ke Kampung Melayu dan Cawang Uki, teman-teman. Dari sini kita langsung masuk tol Jagorawi dan mengarah ke pemberhentian berikutnya. Biasanya sih bis-bis Padang atau Sumatera Barat ke arah Bukit Tinggi itu mereka masuk ke terminal Kampung Rambutan. Dan tadi sepanjang perjalanan dari terminal Jatijajar Depok sampai ke sini tuh kita gak mampir ke agen lainnya ya.
Ya, oke, teman-teman, ini saya udah di bagian belakang, yaitu di smoking room. Jadi kalau kalian mau ngerokok, sebenarnya bisa di belakang sini atau bisa juga di depan gitu. Jadi kalau misalnya sini ada orangnya, kalian ngerokok di depan aja dekat supir. Di sini ada casannya juga. Ini ada asbaknya juga di sini. Nah, sama nih toilet. Nggak tahu ada orangnya apa gimana. Oh, nggak ada orangnya. Nah, ini toiletnya seperti ini, teman-teman. Lumayan bersih untuk toiletnya. Ada pegangannya juga. Cukup bersih sih. Enak dilihatnya, terus agak lega juga. Dan lumayan tinggi. Ini ada wastafelnya juga. Airnya agak keluar. Ini buat ada bak airnya juga. Setelah 30 menit perjalanan dari kota Depok, tibalah kita di terminal Kampung Rambutan. Di sini bakal ada beberapa penumpang yang transit, termasuk penumpang yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Nah, kenapa mereka ditransit? Karena tujuan mereka itu ke arah Pariaman. Sedangkan bis yang dinaikin sekarang ini tuh tujuannya ke arah Bukit Tinggi Payakumbuh. Jadi beda rute ya teman-teman. Selain itu juga sebelah saya ini dia naiknya yang kelas Royal. Jadi mungkin yang Royal nggak ada dari Bogor tujuan ke Pariaman kali ya. Jadi dia ditransit di terminal Kampung Rambutan ini. Untuk letak loket bus ke arah Sumateraan termasuk ke arah Sumatera Barat itu ada di pojokan sini teman-teman. Pokoknya loketnya itu nyatu sama bis-bis Damri yang ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Nah, di sini kita tentunya akan parkir dulu. Jadi buat teman-teman yang belum sarapan, saran saya sih sarapan dulu aja ya. Bilang dulu ke krunya kira-kira keburu gak buat sarapan gitu, karena kita istirahatnya masih lumayan jauh nih. Terus juga di sebelah kanan ini ada bis Mior, salah satu bis yang lagi naik daun nih di Sumatera Barat. Dan ini ada Mior yang switch kombi, jadi dia perpaduan kursi biasa sama kursi sleeper teman-teman. Dan penumpangnya lumayan rame. Bis ke Sumatera Barat ini kayaknya nggak ada sepinya ya penumpangnya ya. Woi, ini ada Mior juga nih, tronton. Gila, ganteng parah. Nih Putra Rafflesia berangkat tujuan ke mana nih? Bengkulu via lintas barat. Nih Palala. Iya, nih akhirnya datang juga bis transitnya setelah berhenti berapa lama di sini tadi. Alhamdulillah, nih jam 19.36 kita berangkat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Di perjalanan menuju pintu keluar, kita bertemu dengan bis berwarna merah yang satu ini. Dan ternyata ini adalah bis Sinar Remaja, bus Legen asal Sukabumi yang kini keberadaannya semakin dikit. Dan kalau dilihat-lihat sih, ini kayaknya basic body busnya itu Citaro buatan restu ibu yang udah dirombak lampunya menjadi ala-ala Jet Bus HD. Dan oh ya, untuk saat ini tuh tarif bus dari Jakarta ke Sukabumi di kisaran 50 ribuan teman-teman. Ini saya kagak ngerti ya baca kilometernya gimana. Masa iya baru 8.000 kilometer? Gak mungkin sih. 10 padahal. Tapi ngapa macet banget ya?
nggak tolnya, nggak TB Simatupangnya, macet sih. Harusnya sih jam segini udah nggak terlalu macet, tapi ini di sekitaran Lebak Bulus ternyata masih macet karena ada proyek galian, teman-teman. Galian terus kayak ada harta karunia aja. Nah, ini dia proyek galiannya. Ini proyek galian perpipaan air minum. Di situ sih dikabarkan dia selesainya tuh bulan Desember. Ya, semoga aja tepat waktu lah ya. 2025. Persinggahan berikutnya setelah Terminal Kampung Rambutan adalah Terminal Pondok Pinang Lebak Bulus. Walaupun terminalnya kecil, tapi pilihan bus antar kotanya sangat komplit di sini. Dan masyarakat yang tinggal di area Ciputat, Tangerang Selatan dan sekitarnya jika ingin ke Sumatera Barat, nah mereka naiknya dari sini nih. Karena setahu saya sih dari Ciputat sana itu gak ada keberangkatan bus yang ke Sumatera Barat ya. Atau mungkin ada tapi saya nggak tahu kali. Nih ternyata lumayan banyak yang naik dari Pondok Pinang, teman-teman. Entah kenapa ya, penumpang arah Padang tuh kayak nggak ada sepinya gitu. Rame banget asli. Di Pondok Pinang kita berhenti nggak lama, cuma 10 menit aja. Abis itu lanjut lagi, dan di sini setiap penumpang dibagikan snack oleh krunya yang isinya ini ada roti AOK dan air mineral. Karena kita cuma dapat 1 kali snack, jadi abis ini udah nggak dapat snack lagi sampai ke Sumatera Barat, teman-teman. Niat gak niat boxnya. Ternyata kita juga mampir ke loketnya bis ANS yang ada di Kreo, dekatnya Ciledug, Kota Tangerang. Untuk letak agennya ini nggak jauh dari kumpulan agen bus Kreo. Letaknya berada di seberangnya Always Fit atau toko ban sepeda motor Maxxis. Di sini kita tidak menaikkan banyak penumpang, hanya 2 orang saja, termasuk bapak ini. Nah, karena persnelingnya patah, alhasil bis gak bisa mundur. Dan akhirnya kemacetan pun gak bisa terhindarkan. Masalahnya bus ini posisinya melintang di tengah jalan, teman-teman. Udah mulai macet. Masyarakat Minang memiliki tradisi merantau, dan biasanya di tanah rantaunya mereka berprofesi sebagai pengusaha, pedagang, ataupun berniaga. Entahlah seperti rumah makan, toko emas, sembako, toko kain, dan lain sebagainya. Nah, karena profesi itulah mereka memiliki waktu libur yang fleksibel, sehingga bisa pulang kapan aja gak harus di musim rame. Itulah alasan kenapa bus Minang tuh kelihatannya rame terus. Ditambah lagi tiket pesawat yang semakin mahal, plus udah ada tol Trans Sumatera yang membuat waktu tempuh menjadi lebih cepat.
Setelah sebelumnya kita mampir ke agen Kreo untuk menaikkan penumpang, berikutnya kita mampir ke Terminal Poris Pelawat. Bisa dibilang Terminal Poris ini tuh adalah pusat keberangkatannya bus antar kota antar provinsi di kota Tangerang. Kalau di Jakarta, Terminal Poris ini tuh ibarat kata kayak Terminal Pulau Gebang, teman-teman. Dan dahulu sebelum adanya Terminal Poris ini, pusat keberangkatan bus antar kota antar provinsinya itu terpusat di Terminal Cimone. Nah sekarang Terminal Cimonenya udah sepi, sisa bis-bis kecil aja. Jalan yang kau tempuh lewati rintang 10.000 5.000 boleh. Ambil barang nih, langsung berangkat nih. Bungkus dulu. Kacang padi dalam. Ku sayang. Nih bis kita lagi berusaha masukin gigi mundur. Uni mengganggu sebentar ya atas kenyamanannya dan juga atas ketenangannya. Dan juga udah Uni sebelumnya tak lupa saya doakan semoga semua selamat sampai tujuan dan juga mudah-mudahan di dalam perjalanannya tidak ada halangan atau gangguan suara atau Nggak nyala ya? Bu Haji di sini Memang belum dicolok di situ, belum dinyalain ada ininya. Ini listriknya. dijamin. Mungkin Pak Haji Masih mati. juga ya Bu Haji yang ada stroberi, ada rasa kacang. Iya ntar dulu. Maaf ya deh ya, coba aja nih. Walaupun sedikit insya Allah halal. Yuk. Setelah 10 menit perbaikan persneling, akhirnya bis diberangkatkan lagi dari Terminal Poris. Untuk penumpang yang naik dari sini nggak terlalu banyak, cuma 3 orang aja. Dan seperti inilah suasana Poris di siang hari, masih lumayan sepi karena ramenya tuh nanti siang menjelang sore. Ya, ada 7 tanggung. Ya tugaskan nama. Ya teman-teman, ini jam 1:30 siang kita masuk Terminal Pakupatan Serang. Kalau dibandingkan dengan Terminal Poris, Terminal Pakupatan Serang ini lebih megah dan pastinya lebih ramai juga. Karena di sini nggak cuma keberangkatan bus antar provinsi aja, tapi juga banyak keberangkatan bus-bus lokal yang melayani ke daerah Banten bagian selatan. Ini 10.000-an aja nih, murah banget. Ada handset, cukuran jenggot, gunting sama korek 10.000. Mas, bisa harus Mas.
di belakangnya ada lagi bis Minyul, 3 bis. Gokil, udah masuk Merak. Di sepanjang jalan menuju ke pelabuhan ini banyak yang menjual tiket kapal. Jadi kan tiket kapal itu pesannya harus lewat aplikasi ya, aplikasi Verizi. Jadi kalau kalian nggak punya aplikasinya, nah bisa nih beli di pinggir jalan kayak gini. Dan di sebelah kiri tadi itu ada gang, dan itu adalah gang menuju ke Dermaga Mabak. Dermaga yang digunakan untuk nyebrang ke Pulau Merak Kecil dan Pulau Merak Besar. Disinilah titik penentuan. Kalau bis kita lurus, itu artinya kita bakal nyebrang lewat dermaga reguler. Tapi kalau belok kiri, itu artinya bus kita akan nyebrang lewat dermaga eksekutif. Dan ternyata bis kita belok kiri, yang itu artinya bakal nyebrang lewat dermaga eksekutif atau dermaga ekspres. Nah, saat penyeberangan seperti ini, kita tidak akan ditariki uang tiket lagi buat bayar kapal. Semua udah ditanggung oleh krunya dari biaya operasional. Jadi kita tinggal duduk manis aja. Untuk bus besar ini masuk ke dalam golongan 6A, yang itu tarifnya untuk dermaga ekspres adalah 2 juta. 2 juta dibagi 26 seat, sekitar 75.000. Dan itu pun kalau bisnya full. Kalau nggak full ya berarti lebih gede lagi hitungannya. Ternyata pusing juga ya jadi pengusaha bus tuh. Nah, ini kita parkir di belakang Bistam jurusan Tasik ke Dumai. Dumai itu Pekanbaru ke sana lagi. Dan dia ini tuh berangkat dari Tasik jam 9 pagi dan nyampainya duluan dia di Merak, teman-teman. Mungkin dia gak banyak berhentinya, gak banyak mampira kali ya. Udah mah berhenti lama di Kampung Rambutan, terus kita ketinggalan kapal pula. Ini mah alamat telat sih sampai Bukit Tingginya. Dan ini pintu kapal Legundinya udah tertutup, yang itu artinya kita mau nggak mau harus nunggu kapal berikutnya. Jadi untuk dermaga eksekutif ini tuh cuma ada 1 dermaga untuk saat ini, dan jumlah kapalnya juga terbatas, teman-teman. Jadi kalau ketinggalan ya mau nggak mau nunggu kapal berikutnya di dermaga yang itu juga gitu. Kalau dermaga reguler kan banyak opsi, kalau ketinggalan bisa naik kapal lainnya di dermaga yang lain. Nah, ini kapal Ataya nih kapal reguler yang sangat mewah. Biasanya dia standby-nya di dermaga 1 nih, Ataya. Angkat ya. Kayak kebakaran. Nah, jadi kita tuh bisa. Nah, untuk melihat posisi kapal di Selat Sunda ini sebenarnya bisa dipantau melalui website. Pokoknya ketik aja di Google monitor kapal Merak, kemudian klik web yang paling atas dan nanti muncul seperti ini. Dan ini tuh bisa kita zoom in or zoom out. Kalau mau lihat kapalnya secara detail, kita zoom in aja. Nanti di situ ada nama-nama kapalnya dan kecepatannya. Yang 2.5 itu kecepatannya, yaitu 2,5 knots. Nah, dia udah berangkat. Oh, masih jauh kayaknya. Ini Jatra 3 sih kayaknya nih.
Oke, dapat Jatra 3 lagi. Daripada gabut nunggu kapal yang gak datang-datang, akhirnya saya coba cari-cari penginapan buat di kota Bukit Tinggi nanti. Untuk penginapan sendiri biasanya saya pesan lewat aplikasi Traveloka, dan tenang aja ini bukan endorse teman-teman, karena saya nggak di endorse oleh Traveloka. Tapi kenapa saya pesan Traveloka? Karena biasanya aplikasi Traveloka ini jarang trouble atau jarang bermasalah sama pihak penginapan, jarang miskomunikasi gitu. Dan ternyata di kota Bukit Tinggi itu masih banyak penginapan yang harganya murah, yang 100 ribuan. Jadi aman banget nih buat kalian yang pengen kesini pakai budget backpacker atau budget yang hemat. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya saya putuskan menginap di sini. Namanya Karim Hostel Syariah, harganya Rp116.000 udah termasuk pajak. Untuk review penginapannya nanti saya review pas udah sampai ya. Untuk kalian yang baru pertama kali nyebrang di Selat Sunda, gak usah takut karena rata-rata ukuran kapalnya itu lumayan besar. Jadi kalau ada ombak gak terlalu goyang. Berbeda dengan penyeberangan dari Banyuwangi ke Gilimanuk Bali yang kapalnya kecil-kecil. Apa? Kita pertama dulu nanti. Iya. Kita